Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan belajar bersama kitab Al-Jurumiyah yang insyaallah akan sedikit saya jelaskan dari syarah dari Mukhtasar Jidan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab amil-amil yang masuk terhadap mubtada dan khobar. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam kitab Mukhtasar Jidan disebutkan juga bahwa amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu disebut juga dengan amil nawasikh, yaitu amil-amil yang merusak hukum-hukum mubtada yang sudah dijelaskan bahwa mubtada itu harus mubtada, khobar itu mubtada harus dibaca rofa, khobar harus dibaca rofa. Nah, ketika kemasukan amil ini, maka hukum rofaknya mubtada ataupun khobar itu sudah tidak berlaku lagi. Wahiyah kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Nah, amil-amil yang merusak, amil-amil yang masuk terhadap mubtada wa khobar itu adalah kana dan teman-temannya, akhwatnya, kemudian inna dan akhwatnya, dan dhanna beserta akhwatnya atau teman-temannya. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Adapun kana dan teman-temannya itu bertugas merafa'kan isim dan menasabkan khobar. Wahiyah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa manfaka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Kalimat yang merafa'kan isim dan menasabkan khobar yaitu kana, kemudian amsa, kana artinya ada ya. Amsa masuk waktu sore, asbaha memasuki waktu subuh, berarti adha masuk waktu duha ya, pagi ya, dhalla waktu siang terus menerus ya, bata waktu malam, soro menjadi, laisa tidak artinya, wa mazala terus menerus sama ya, tidak orang lingsir kalau dalam bahasa Jawa ya, makna pegonnya, makna Jawa. Wa mangfaka terus menerus juga sama, tidak terputus terus menerus. Wa ma fati'a juga artinya terus menerus. Ma bariha terus menerus, selalu artinya juga bisa sama, selalu gitu. Ma dama selamanya ya, terus menerus juga artinya sama ya. Wa ma tasarrafa minha, dan apapun kalimat-kalimat yang tertasrif dari fiil-fiil yang tadi disebutkan. Berarti kana, fiil mudhari juga sama, yakunu sama, merafakan kalimat isim dan menasabkan khobar. Salah satu contohnya seperti kana di dalam kitab Mukhtasar Jidan. Di sini disebutkan contohnya, contoh kana ya. Kana Allahu ghafurur rahima. Kana di sini amil yang masuk terhadap mubtada khobar. Ya, jadi sebelum kemasukan kana susunannya adalah mubtada khobar. Allahu ghafurur rahim gitu. Kemasukan kana menjadi kana Allahu. Nah, Allahunya di sini dia menjadi isimnya kana. Isimnya kana dibaca rofa ya, Allahu alamat rofanya dhamma sebagai isim mufrad. Ghafurur, nah di sini ghafururnya ghafuron ya, ghafuronnya di sini menjadi khobarnya kana ya. Khobarnya kana harus dibaca nasab karena di situ tugasnya adalah tansibul khobar, menasabkan khobar. Jadi kana Allahu ghafuron, ron, nah ron di sini menjadi khobarnya kana dibaca nasab, alamat nasabnya adalah fathah sebab isim mufrad. Kemudian contoh juga amsa, di sini amsa Zaidun ghaniyan ya, memasuki waktu sore Zaidun ghaniyan menjadi orang kaya ini. Amsa Zaidun ghaniyan, amsa ya, di sini amsa adalah salah satu amil yang masuk terhadap mubtada dan khobar yang merusak susunan rofaknya tadi. Nah, di sini amsa Zaidun, Zaidunnya menjadi isimnya amsa, ghaniyannya menjadi khobarnya amsa, maka harus baca nasab. Wa ma tasarrafa minha, yakni anna ma tasarrafa min hadhil af'al ya'malu amala madhiha. Jadi kalimat-kalimat yang tertasrif dari fi'il madi kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro dan seterusnya sampai dama ya, madama itu beramal seperti amal fi'il madinya. Nahwu kana wa yakunu wa kun.
baik karena fil madi, yakunu fil mudhari, kun fi'il amar, itu sama-sama merofakkan isim, menasabkan khobar. Asbaha yusbihu, asbih fi'il madi, asbaha yusbihunya fil mudhari, asbihnya fi'il amar, sama bertugas merofakkan isim dan menasabkan khobar. Seperti contoh taqulu, ucapanmu kana zaidun qa'iman, kana amil yang masuk pada mubtada khobar, kana harus mempunyai isim dan khobar. Isimnya kana yaitu zaidun, isim kana dibaca rafa, alamat rafa adalah dhammah sebab isim mufrad. Qa'iman di sini menjadi khobar daripada kana, ya, khobar kana harus dibaca nasab, alamat nasabnya adalah fathah sebab isim mufrad. Wa laisa amrun syahison, sama laisa, nah, kita sebut juga amil nawasih, ya, amil yang merusak mubtada khobar. Laisa harus punya isim, isimnya mana? Amrun. Isimnya laisa dibaca rafa, alamat rafanya dhammah sebab isim mufrad. Syahison menjadi khobar daripada laisa, khobarnya laisa harus dibaca nasab. Wa ma asbaha dzalik, dan yang menyerupainya, dan contoh-contoh lainnya ya. Wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan teman-temannya, akhwatnya, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu bertugas menasabkan isim, merofakkan khobar. Ya, jadi ketika ada kalimat mubtada khobar kemasukan amil nawasih inna atau teman-temannya, nah maka susunannya sudah berbeda. Isim di sini awalnya adalah mubtada, kemudian khobar di situ adalah awalnya adalah khobar daripada mubtada, daripada isim ini. Jadi tapi ketika sudah kemasukan inna dan akhwatiha, kedudukannya sudah tidak mubtada khobar lagi, tapi kedudukannya isimnya inna atau teman-temannya dan juga khobarnya inna atau teman-temannya. Kalimat-kalimat yang menasabkan isim dan merofakkan khobar yaitu inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'ala. Taqulu seperti ucapanmu inna zaidan qa'imun. Inna amil nawasih ya. Kemudian zaidannya menjadi isimnya inna. Isimnya inna harus dibaca nasab. Jadi kan tansibul isma. Alamat nasabnya adalah fathah sebab isim mufrad. Qa'imun. Di sini qa'imunnya menjadi khobar daripada inna. Khobar inna dibaca rafa, alamat rafa adalah dhammah. Walaita amron syakhisun. Laita di sini adalah akhwatnya inna. Amronnya di sini kedudukannya menjadi isimnya laita. Syakhisun dibaca rafa karena menjadi khobar daripada laita. Wa ma'na inna wa anna litaukidi walakinna lil istidraki wa ka'anna litashbihi wa laita litamanni wa la'ala litaraji wa tawaqqu'i. Artinya sendiri inna dan anna itu untuk litaukid, jadi sesungguhnya ya. Walakinna lil istidraki untuk menyambung perkataannya, walakinna tetapi ya, artinya ya. Wa ka'anna seakan-akan, litashbih yang untuk menyerupai. Walaita litamani wa huwa talabu ma la tama'a fi, itu mencari sesuatu yang tidak diharapkan gitu. Kemudian la'ala litaraji wa tawaqqu'i, la'ala juga sama ya, mengharapkan sesuatu, mencari sesuatu tapi mungkin terjadi ya. La'ala litaraji wa tawaqqu'i. Fataraji talabul amri al mahbub, taraji itu mengharapkan sesuatu yang disukai. Contohnya di sini la'alal habiba qadimun, semoga saja habib yang kekasih qadimun itu datang. Itu ada kemungkinan terjadi, itulah. Wat tawaqqul isfaq ya, ail al khauf minal makruh, nahwu la'ala zaidun halikun. Jadi mengharapkan sesuatu terjadi karena takut dari yang tidak disukai, al khauf minal makruhi. Wa amma dzonantu wa akhwatuha, adapun lafaz dzonantu ya amil nawasih dzonantu dan akhwatnya teman-temannya, fa innaha tansibul mubtada'a wal khobaro, yaitu menasabkan mubtada dan khobar. Jadi kalau kemasukan amil nawasih berupa dzonantu dan akhwatnya, maka mubtada dan khobarnya harus dibaca nasab. Ala annahuma maf'ulani laha, karena keduanya mubtada dan khobarnya dijadikan maf'ul daripada lafaz zonantu, dijadikan maf'ul. Wahia zonantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhaztu wa ja'altu wa sami'tu, yaitu lafaz-lafaznya zonantu, hasibtu, khiltu ya. Zonantu saya berprasangka, hasibtu juga sama ya. Saya berprasangka, khiltu juga berprasangka, za'amtu juga sama, kurang lebih artinya hampir sama ya, mirip-mirip. Ra'aitu saya yakin ya, arti bisa saya melihat, tapi di sini lebih ke yakin. Alim itu juga saya yakin, wajad itu juga saya yakin, artinya sama. Watakhaztu saya menemukan, saya yakin juga. Waja'altu saya menjadikan, wasami'tu saya mendengar. Seperti contoh zonantu saya berprasangka atau menduga ya. Nah zonantu di sini amil nawasih
zaidannya menjadi maf'ul, muntolikun juga menjadi maf'ul, yang awal jadi mubtada khobar. Jadi sebelum kemasukan amil zonantu awalnya zaidun muntolikun, tapi ketika kemasukan amil nawasih zonantu maka mubtada khobarnya dijadikan maf'ul, kedua-duanya dijadikan maf'ul daripada lafaz zonantu. Zonantu jadi maf'ulnya ada dua ya. Zonantu fi'il fa'il juga dia bertugas menasabkan mubtada dan khobar ya. Di sini zaidannya menjadi maf'ul daripada zonantu, kedudukannya dibaca nasab ya. Di sini kan menasabkan mubtada khobar. Kemudian muntolikun juga jadi maf'ul daripada zonantu, maf'ul yang keduanya dibaca nasab juga ya, maf'ul dibaca nasab, kedua-duanya alamat nasabnya adalah fathah karena isim mufrad. Nah, untuk arti sendiri zonantu zaidan muntolikun, saya berprasangka atau saya menduga zaidan terhadap zaid muntolikun, orang yang apa namanya pergi. Saya menduga zaid pergi, itu sih. Kemudian wakhiltul hilala laihan, wakhil dan saya berprasangka atau menduga ya al hilala terhadap hilal, tanggal atau bulan, laihan itu muncul atau tampak. Nah, di sini al hilalanya menjadi maf'ul daripada maf'ul pertama daripada khiltu, laihannya menjadi maf'ul yang kedua daripada khiltu. Asalnya sebelum kemasukan khiltu dia kedudukannya mubtada dan khobar. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang menyerupai dari yang telah disebutkan tadi ya. Itulah penjelasan daripada amil ad-dakhilati alal mubtada'i wal khobari. Jadi yang biasa disebut dengan amil nawasikh, itu amil yang merusak kedudukan mubtada dan khobar ya. Ada tiga, ada kana dan akhwatnya, inna dan akhwatnya, kemudian zonantu dan akhwatnya. Kalau kana dan akhwatnya itu merafakan isim menasabkan khobar, kemudian kalau inna dan akhwatnya menasabkan isim merafakan khobar, kebalikannya daripada kana ya. Nah, kalau zonantu menasabkan keduanya, menasabkan mubtada dan khobar, dijadikan maf'ul kedua-duanya. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan dalam membaca kitab. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.